Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, amin. Perkenalkan, nama saya Surya Ainun Tapea atau lebih dikenal dengan Ainun, membawakan mata pelajaran SKI dengan topik kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam dan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baiklah, kita mulai. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. A. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Tahukah kamu, kota Madinah sebelum datangnya Islam disebut Yathrib. Penduduk Madinah kala itu telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Qanuqah, Bani Nadir, Bani Ghatfan, dan Bani Quraidah. Keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Selain Yahudi, penduduk Yathrib memeluk agama Nasrani, kelompok yang berasal dari Bani Najran. Sebagian kecil penduduk Yathrib ada yang tidak memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy, yaitu agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuasaan alam seperti matahari, bulan, dan bintang. B. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Yathrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan terjadi hubungan perkawinan di antara mereka, tapi sikap dan pola hidup bangsa Yahudi dan Arab tetaplah berbeda. Bangsa Arab berasal dari rumpun Nabi Ismail dan Yahudi melalui Ishak. Mereka berkembangnya menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yathrib atau Madinah antara lain: 1. Kabilah Aus dan Kharjas. Suku Aus dan Kharjas berasal dari salah satu suku besar di Yaman, yaitu Az. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara berlangsung lebih dari 120 tahun. Kedua kelompok memiliki daerah kekuasaan tersendiri di kota Madinah. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur. Kabilah Kharjas tinggal menempati wilayah dataran rendah di utara Madinah. Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah, sedangkan kabilah Kharjas mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur. 2. Kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Qanuqah, Nadir, dan Quraidah. Hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis, terkadang ketiganya terjadi perang. C. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota Yathrib atau Madinah terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian penduduk. Di kota Yathrib atau Madinah terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. D. Kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Yathrib tidak menetapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku dan kelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. A. Pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang dituju.
Secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam, yaitu satu, hijrah makaniyah, dan yang kedua, hijrah maknawiyah. 1. Hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat. Selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi selama 3 kali, yaitu yang pertama, hijrah ke Habasyah, kedua, hijrah ke Taif, yang ketiga, hijrah ke Madinah atau Yastrib. 2. Hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah berarti berhijrah untuk meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah maknawiyah dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Hijrah i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan, yang kedua, hijrah fikriyah atau hijrah pemikiran, dan yang ketiga, hijrah syu'uriyah atau hijrah rasa cinta, dan yang keempat, hijrah sulukiyah atau hijrah tingkah laku. B. Sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad melakukan hijrah dikarenakan ancaman dari kafir Quraisy semakin keras. Setelah Nabi kehilangan Abu Thalib dan istri Khadijah, pemimpin Quraisy terang-terangan menentang Nabi Muhammad karena menganggap kebangkitan Islam berhubungan dengan kehancuran posisi sosial mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Sistem kepemimpinan bangsawan tidak ada di Yastrib atau Madinah. Hal ini juga menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. C. Reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Reaksi kaum kafir Quraisy memuncak amarahnya, kejengkelan, serta kekhawatiran mereka terhadap perkembangan umat Islam. Kaum kafir Quraisy khawatir pesatnya perkembangan umat Islam kala itu akan mengancam kekuasaan serta perdagangan kafir Quraisy. Maka dari itu, kemudian kaum kafir Quraisy mengerahkan segala cara guna membunuh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan mengadakan sayembara dengan hadiah yang besar. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam dan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, selanjutnya Ibu memberikan kalian tugas dengan menjawab pertanyaan. 1. Bagaimana kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Yang kedua, apa pengertian hijrah? Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Baiklah, demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.